10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik Pak, selanjutnya kita masuk ke anggota kelompok yang ketiga. Pada hari ini dipersilakan untuk memaparkan presentasinya. Untuk kamera tolong diaktifkan. Apakah slide-nya sudah keluar, Bu? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Mari. Nah, oke. Baiklah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan dari pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu ada soil test atau uji tanah, yang disebut juga dengan sondir, yaitu merupakan salah satu pengujian penetrasi yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung, yaitu lapisan tanah keras. Selanjutnya yaitu berikut saya lampirkan tabel data soil test atau data sondir. Yang pertama itu pada kedalaman 0 sampai 1 itu jenis tanahnya lanau. Untuk KC-nya 5 sampai 10 kg per cm². Yang kedua yaitu pada kedalaman 1 sampai 4 meter jenis tanahnya lanau berlempung, KC-nya 10 sampai 20 kg per cm². Yang ketiga yaitu pada kedalaman 4 sampai 11 meter jenis tanahnya pasir berlanau, untuk KC-nya 40 sampai 80 kg per cm². Yang keempat pada kedalaman 11 sampai 20 meter jenis tanahnya lanau berpasir dengan KC 20 sampai 40 kg per cm². Selanjutnya pada kedalaman 20 sampai 25 meter jenis tanahnya pasir berlanau, KC-nya 40 sampai 80 kg per cm². Selanjutnya ada pada kedalaman 25 sampai 30 meter jenis tanahnya tanah keras, KC-nya 80 sampai 150 kg per cm². Jadi dari data sondir di atas didapatkan hasil tanah keras pada kedalaman 30 meter. Pemancangan menggunakan tiang mini pile berukuran 25 cm x 25 cm dengan panjang 6 meter pada tekanan kurang lebih 13 MPa. Pemancangan berhenti. Mungkin sebentar, Saudara Hari sebentar. Ya, Bu Anissa, bagaimana ini selagi PowerPoint-nya ditayangkan seperti ini, langsung kita diskusi aja lah ya, daripada nanti sudah selesai juga diskusinya sangat pasif sekali. Atau paling ini kita coba langsung diskusi, selesai satu slide langsung kita diskusi. Setuju, Saudara Hari? Boleh, Pak. Oke, setuju ya. Nah, oke, saya mulai menanyakan yang slide ini, yang selembar ini. Coba kita perhatikan ya, bahwa jenis tanahnya lanau ya, QC-nya 5 sampai 10. Kemudian lanau berlempung 10 sampai 20. Nah, kalau kita membaca nilai QC ya, 5 sampai 10 dengan 10 sampai 20 itu lebih kuat yang mana? 5 sampai 10 atau 10 sampai 20?
10 sampai 20, Pak. 10 sampai 20 Betul, 10 kg. sampai 20 karena QC-nya lebih tinggi, Ya, ya. Pak. QC-nya lebih tinggi. Kemudian kita perhatikan jenis tanah. Lanau dan lanau berlempung. Mana lebih bagus? Ya, lanau atau lanau berlempung? Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan lanau? Tanah lunak, Pak. Lanau itu jenis tanah apa? Tanah lunak, Pak. Ya, Tanah lunak, Pak. kalau tanah lunak itu beda, lunak keras. Lanau itu apa? Lempung itu apa? Tanah lempung, Pak. Lempung itu apa? Lempung, Pak. Apa itu lempung? Tanah liat, Pak. Apa itu clay? Clay itu Tanah apa? liat, Clay. Pak. Tanah liat, ya. Tanah liat. Nah, lempung adalah tanah liat. Kemudian lanau. Lanau silt, ya, silt ya. Campuran pasir dan lempung, Pak. Lanau. Butiran mana lebih kasar? Lanau dengan lempung. Lanau, Pak. Lanau lebih kasar. Iya. Lebih kasar itu lebih kuat atau lebih lemah? Lebih kuat. Lebih kuat. Coba kita lihat tabel ini didapat dari mana? Ini lanau lebih kecil QC-nya dibandingkan lanau berlempung. Ini tabel dari mana nih didapat? Diambil dari mana? Yang ditayangkan di sini. Pas, Tidak Pak. salah ketik. Dari mana tabelnya? Kemarin kalau tidak salah, maaf sebelumnya, Pak, saya harusnya itu berlempung, Pak. Saya tidak tanya itu. Ini siapa yang Ya. buat tabel ini? Tabel Saya sendiri, ini Pak. dapat dari mana? Ya, Saya sendiri yang buat tabel ini, Pak. sendiri aja. Coba ulangi. Lihat ini juga. Ya, Pak, ini tabelnya saya buat sendiri. Kemudian saya perkirakan untuk QC-nya juga, Pak. Ya, Anda bukan peneliti, ya. Anda mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Ya, Tentu Pak. tidak dibenarkan membuat tabel sendiri, memperkirakan sendiri. Ambil aja lah salah satu contoh, ya, hasil sondir yang ada. Kemudian tayangkan di sini. Jadi kalau tayangkan dibuat sendiri seperti ini, untuk apa? Ya, kalau Anda mengadakan penelitian, ada terjadi sesuatu yang keanehan bahwa lempung lebih tinggi daripada lanau, itu dibahas. Mungkin Anda sudah doktor itu membahas seperti itu, ya. Jadi nggak bisa nih dibuat-buat seperti ini. Jadi kalau saya nggak tanya, saya pun nggak tahu nih ini tabel muncul dari mana. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya. Kalau pasir berlanau, lanau berpasir, ya. Itu tanahnya lebih bagus yang mana? Itu lebih bagus pasir itu, ya, oke. Itu pun lebih tinggi. Saya nggak tahu lah, walaupun angkanya di tebak-tebak, ya. Nah, kemudian di kedalaman 25 sampai 30 itu tanah keras. Tanah keras itu sifatnya. Yang atas itu lanau, pasir itu jenisnya. Ini kok bisa digabung sifat dengan jenis. Kalau tanah keras lawannya tanah sedang, tanah lunak, ya. Ini Iya, tanahnya mulai dari atas lanau, lanau berlempung, pasir, lanau berpasir, pasir berlanau, itu semuanya jenis. Yang paling bawah tanah keras. Itu cerita sifat kita. Iya, Ini Pak. dicampur ini. Iya, digabung aim sama itik ini. Ya. Iya, Pak, maaf atas ketidaktelitian saya, Pak. Nah, iya. Jadi besok-besok kalau menampilkan sesuatu itu, ya, itu harus ada referensinya yang jelas. Jadi nggak bisa dibuat-buat. Oke, teruskan Iya. slide berikutnya. Selanjutnya terdapat nilai Islam
yaitu yang disyaratkan pada rumah susun Yayasan Leman Emas Rio Bangkit, yaitu 8-12 cm untuk semua bangunan seperti kolom, slope, lantai, balok, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas ini. Jangan dilompat dulu. Baik, Pak. Jangan dilompatnya. Jadi Anda boleh pilih nanti beberapa slide yang menarik, tidak usah semua. Ini jumlah slide-nya berapa? 4, Pak. Oh, cuma 4, boleh lah. Satu persatu aja kita bahas. Cuma 4 cuma. Kirain Iya, Pak. tadi 11 juga. Ya. Tidak, Pak. Ini mengatakan bahwa nilai Islamnya disyaratkan 8-12 untuk semua struktur. Ya. Itu Anda baca di mana? Ya, balok, plat, slope. Ya. Mungkin termasuk kolom sama shear wall ya. Itu baca di mana? Kira-kira juga atau diambil di RKS? Dari laporan saya sendiri, Pak. Laporan kami, Pak. Dari laporan itu diambil dari mana? Anda coba Dari laporan, lapangan, Pak. tentu ada sumbernya. Ya, Dari lapangan. Dari lapangan pas saat pengujian setiap elemen struktur, Pak. dari di RKS-nya berapa? Pertanyaan saya, di RKS-nya. Tom itu. Berapa nilai Islam yang disyaratkan di RKS? Coba tolong Tom buka dulu RKS-nya, Tom. Ya. Oke, belum tahu ya. Belum pernah baca, nanti baca. Jadi bercepat, jangan sekarang itu RKS-nya tebal di halaman berapa masih Anda nggak tahu itu, ya. Udah. Kalau memang saya tidak mau itu ditebak-tebak 8-12 dan saya juga tidak yakin ya semua struktur menggunakan nilai Islam yang sama yang disyaratkan oleh RKS. Kenapa? Biasanya kalau untuk kolom ya itu lebih dari 12. 8-12, 8 itu nggak bisa bekerja lagi itu. Biasanya 12 plus minus 2. 10 sampai 14. Kalau kolom bisa lebih dari 14 yang ada. Itu adalah fakta di lapangan. Ya. Yeah. Kemudian di proyek ini saya lihat ya cukup menarik karena ada shear wall. Ya, shear wall itu tidak bisa menggunakan selam 8 atau 12. Itu nanti keropos semua shear wall-nya itu. Apalagi kalau ada campuran ya waterproofing dan lain-lainnya yang integral itu, otomatis selam itu akan naik menjadi 18 itu, 16, 18 bahkan lebih dari 18. Nah, jadi ini nanti dikoreksi, baca RKS itu benar sekarang ya dikoreksi, baca RKS, dipahami seperti apa. Terus itu ada yang menarik, nanti saya minta Hari ya, tugasnya Hari. Coba metode pelaksanaan, saya lihat di dalam gambar itu ada shear wall ya. Saya minta nanti di pertemuan berikutnya Anda paparkan shear wall, bagaimana metode pelaksanaan pembesiannya. Itu ada balok-balok, ada kolom-kolom, saya lihat di dalam gambar dinding shear wall itu, dinding geser itu. Kemudian metode pembuatan backcastingnya bagaimana, metode pengecorannya bagaimana, serta foto-foto pelaksanaannya coba lampirkan. Anda jadikan tugas ya, tugas di bab 7 ya, bab 7 atau berapa itu ya, tentang shear wall aja, dinding shear wall itu ya. Jadi catatan buat Hari itu tugas khususnya adalah shear wall. Kemudian Tommy itu khususnya kelihatannya nanti saya akan bertanya habis ini saya bertanya, saya berikan tugas khusus. Kalau Hari sudah langsung saya berikan tugas khususnya adalah shear wall ya. Ya oke, terusin slide berikutnya agak cepat. Untuk slide berikutnya ini Pak, peraturan beton bertulang Indonesia tahun 1971 Pak.
Oke, ini 71. Anda gini aja. Iya Pak. SNI diambil nggak? Tidak diambil ya? Nggak ya? Tidak Pak. Ambillah SNI, tambahkan, nanti bandingkan. Memang kalau di PBI 71 itu selamnya kecil-kecil semua, ya, dinding cuma 12,5, tetapi nyatanya di lapangan itu tidak bisa demikian dilaksanakan. Baik Ya. Pak. Nah, maka itu disitulah Anda telah melakukan kerja praktek, Anda bisa membedakan ya antara di PBI sudah ada, ya. Kenapa di lapangan tidak bisa laksanakan gitu? Iya Pak. Tapi di situ saya lihat untuk plat balok kolom dinding itu yang ketiga ya, kabel ketiga sampai 15 loh maksimumnya. Tapi tidak mungkin di bawah 12. Di bawah 12 tidak bisa dipompa. Ya. Kalau Anda di teoritis tidak tahu, ketika di lapangan bahwa selam yang rendah tidak bisa dipompa. Nggak bisa digunakan dengan konkret pump itu. Nah, itulah gunanya KP. Jadi maksud saya seperti itu. Ya. Untuk apa kita KP? Ya. Kayaknya lembar terakhirnya terima kasih itu ya. Iya Pak. 3 lembar namanya slide-nya. Ya kan? 4 Pak. Saya udah 4. 1, 2, 3, 4. 5 kasih. Satu Terima lagi. kasih. Maaf Pak, sebelum Pak berarti kami. Keempat yang mana keempat? Yang ini Pak, yang peraturan beton bertulang Pak. Peraturan beton bertulang. Sama ini, itu Pak. selam juga itu, maksimum Iya, ini, minimum. Kok judulnya peraturan, isinya selam. Ya, selam tuh nggak isinya tuh? Ya sama, isinya selam itu. Ya. Iya, ini Oke, yang untuk sebelumnya Anda Pak. bertiga, Ya Pak. untuk Anda bertiga sudah berapa bab disusun laporannya? 6 Pak. 6 Pak. 6 mau masuk ke 7. Ya. Iya Pak. Bab 7 apa? Tinjauan khusus Pak. Khusus. Oke. Untuk tinjauan khusus tadi sudah hari Jewol ya. Jadi yang diminta adalah nanti dokumentasinya pasti ada, metode pelaksanaan pembesiannya, bagaimana dia mengikat besi, memotong besi, memasang besi, kemudian metode pembuatan backcastingnya, sampai metode pengecorannya, nanti dijelaskan, beserta dokumentasi, beserta sketsa-sketsa, ya. Kemudian sepintas lalu, shear wall itu apa, secara struktural, fungsinya apa, itu jelaskan. Untuk Tommy saya lihat di gambar itu di lampiran laporannya ada gambar ya. Oke, dia menggunakan tiang panjang, tulisannya mini pile. Ya, tulisannya mini pile. Tapi saya lihat tiang panjangnya dibanding sama orangnya, tiang panjangnya gemuk betul. Betul tuh mini pile. Tommy. Iya Pak. Yang dikatakan mini pile itu dimensinya berapa? Berapa besar? 25 kali 25 Pak. 25 kali 25. Coba lihat di fotonya. Saya nggak yakin 25 kali 25. Ya, nampak nih. Coba lihat tangan orang itu. Berapa besar itu tiang panjang itu? Atau di foto di mana diambil ini? Tommy, foto di mana? Atau betul itu 25 kali 25 begitu di foto jadi gede dia? Kayaknya salah masukin foto Pak. Kenapa? Salah masukin foto Pak. Halaman 71, ya benar. Bisa ditayangkan. Mungkin Bu Anissa berikutnya kita minta soft copy-nya lah. Jadi saya bisa tayangkan nanti, ya. Coba ditayangkan halaman 71.
Kira-kira berapa skalanya itu? Mana Tommy tadi hilang? Mana masukkannya? Aku pakai HP, Cok. Itu aja udah jelaskan kan. Bintang bulan apa aja, dapat dari mana? Pakai HP. Mungkin disuruh bikin bagan. Ayo Tommy, kenapa Tommy? Ramai Ya, kali Pak. itu Mbak Tommy. Ya benar itu 25 kali 25. Nah ini mulai lagi Tommy kayak tadi bertanya langsung diam hilang. Pak, maaf Pak. Di sini azan Pak. Maaf Pak. Ya. Ya kita tunggu aja selesai azannya. Baik Pak. Ya.
Bu Anissa, bagaimana? Ya Pak. Apakah di tempat rekan-rekan saya azan semuanya? Tommy? Apa Tommy masih ada? Masih Bu. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan tadi kepada Pak Roni, silakan. Yang tentang untuk jadwal Pak. Di tempat Tommy udah selesai azannya? Sudah Pak. Udah. Oke, coba jelaskan Tommy, gambar halaman 71 itu dari mana gambarnya? Ayo, saudara Tommy, saya harus tahan napas nih kayaknya nih. Apa Pak? Gambar Maaf Pak, untuk gambar tiang panjang salah Pak. Nanti mau diperbaiki Pak. Dia dari mana? Coba ngomong apa adanya aja supaya saya tahu masalahnya. Di halaman 71 itu diambil dari mana? Yang di halaman 71 itu Pak didapat dari contoh laporan senior Pak. Oh, jadi bukan dari proyek yang bersangkutan. Ya udah selesai dari tadi kan. Itu aja, kita ini jadi mahasiswa ya, apalagi engineer itu sportivitas itu harus tinggi. Kalau nggak ada, nggak mungkin nanti orang minta desain gedung, kita ambil aja yang punya senior, ini pondasinya dikerjakan, nanti kan roboh bangunan ya. Kan tidak bisa seperti itu. Jadi cobalah mulai sekarang dipupuk lah ya. Kalau memang ini ada kekeliruan ya langsung disampaikan aja. Ini begitu saya bertanya, oh itu salah ambil ya udah selesai. Jadi nggak perlu dicari-cari alasan sampai diskusi yang panjang lebar, ujung-ujungnya bahwa itu didapat dari senior gitu fotonya. Ya cobalah ya, pupuklah sportivitas yang tinggi ya. Jadi Tommy teruskan untuk tinjau khususnya masalah pondasi tiang panjang, didata apa adanya, dokumentasi, maksudnya dokumentasi di proyek tempat Anda KP, itu yang dimasukkan. Kemudian hammernya seperti apa yang digunakan nantinya. Kemudian tentu ada soil testnya ya. Dia gunakan SPT atau sondir. Nah, tampilkan kedalamannya berapa, daya dukungnya berapa, ada nggak PDA testnya. Kalau dia pakai tumbuk, ya pakai hammer, kalendering dari pemancangannya nanti dilampirkan, itu ditinjau khusus ya. Setelah lengkap nanti baru persentase, jangan sepotong-sepotong aja. Ya Tommy paham? Paham Pak, baik Pak. Ya paham ya, terima kasih ya Tommy. Ya Pak. Kemudian satu lagi Muhammad Qori. Tadi Muhammad Qori teruskan aja tadi yang belum selesai. Konversi mutu beton dari K ke FC Action. K itu berasal dari mana? Dari PBI. Dicari pasal di PBI-nya. Ya. Kata K itu dari mana? Karakteristik. Ya. Berupa benda ujinya seperti apa dijelaskan di sana. Kemudian dikonversikan ke FC Action. Itu kalau konversi secara umum 0,83 benda ujinya, kemudian konversi benda uji yang
yang sesungguhnya dia berdasarkan mutu beton. Kalau mutu beton semakin tinggi, maka konversi benda ujinya semakin mendekati 1, yang 0,83 itu kan naik terus gitu. Itu ada formulanya, pakai formulanya nanti. Terus satu yang belum tuntas adalah tadi masalah mutu baja yang digunakan. Ya, cari ke pasaran. Ya. Di pasaran ada yang 280 sama 420 B. Apa bedanya 420B dan 420A? Ya, itu saya udah jelaskan juga di YouTube saya. Itu ada juga. Ya, cari di YouTube saya ada. Atau nanti saya atau Bu Anissa bisa share ke grup. Ya, nanti ditonton apa bedanya 420B dengan 420A. Yang di pasaran cuma itu. Jadi hal-hal yang basic seperti ini, ya saya maunya Anda itu calon ya, engineer teknik sipil. Jangan yang basic seperti ini tidak dikuasai, ya. Pak, Nah itulah. tadi Ya. kita sudah jelaskan juga mutu baja yang beda dari 420A dan 420B, Pak. Saya lihat Sudah. dari, Bagus. Ya. kita lihat dari YouTube Bapak, Pak. Yang dia kalau semakin apa tadi, regangannya semakin besar, maka semakin tahan gempa, Pak. Yang Benar. jadinya Benar. Bagus. Ya, jadi perbedaannya elongasinya, persentase daripada elongasinya berapa. Terus gini, di lapangan itu dia pakai yang mana RKS-nya? Itu belum dilihat di RKS tadi ya. Tadi masih cari RKS-nya. Kalau perlu bahagian dari RKS itu diambil, itu dilampirkan di laporan. Jadi kita tahu bahwa RKS-nya minta 420A atau 420B, atau dia masih pakai peraturan yang lama. Peraturan yang baru kan SNI-nya 2017 tuh. Yang lama kalau nggak salah 2014 kan? Di 2017 SNI-nya sudah tidak ada lagi yang 400 MPa. Kalau yang lama masih ada. Kalau bisa ditampilkan dua-dua, beda SNI 2015 dengan beda SNI 2017. Ya, paham ya? Tori, nanti dibanding-bandingkan. Jadi khusus Anda membahas mutu baja dan mutu beton, ya, semaksimal mungkin. Itu dilaporkan di bab ke-7 itu. Jadi tinjauan khusus bersama foto-foto baja di lapangan. Ya, proyek itu ada foto-foto tumpukan bajanya, bagaimana menyusun baja, dan ditambahkan metode pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Baja dan beton ya, tentang mutu dan metode pelaksanaannya. Itu dilaporkan, dilengkapi dengan dokumentasi. baik, Pak. Jadi itulah 3 tugas tinjauan khusus. Ya, kalau laporan yang hasil diskusi kita hari ini perlu diperbaiki, baru nanti dibuat disiapkan bab ke-7 sesuai dengan pembagian tugas yang saya berikan. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita kembalikan ke Bu Anissa. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Hari. Iya. Untuk ini, Pak, untuk asistensi berikutnya kira-kira kapan, Pak? Jadi saya balik bertanya, ketika Anda selesai mengumpulkan yang hari ini diperbaiki, dikumpulkan ke Bu Anissa, kemudian yang bab 7-nya selesai, ya, kalau nggak selesai apa mau kita bahas? Tentu bab 7 selesai dikumpulkan bersama soft copy-nya lah ya, gambar-gambarnya tolong dengan soft copy-nya. Jadi saya sebelum asistensi, saya bisa mengambil
Oke. Siapa tadi? Ya, mungkin tambahan saya, diperbaiki laporan, jangan ngutip-ngutip aja, laporkan apa yang ada di lapangan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Ya, sampai ketemu nanti pada pertemuan berikutnya setelah selesai bab 7. Assalamualaikum. Jadi waktu kita kembalikan ke Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Roni. Sedikit tambahan dari Nisa, Pak. Jadi nanti itu kalau misal bab 7 kan tinjauan khusus. Intinya itu kita dibandingkan nanti di lapangan sama di peraturan. Jadi nanti jangan ada yang salah-salah bikin bab 7-nya. Misalnya tadi di SLAM test kan 12 di lapangan. Nanti di peraturan SMI sekian untuk kolom, untuk balok misalnya kan. Kalau untuk SLAM nanti bisa ambil di SMI 7656 2012. Terus tadi ada juga tabel untuk tanah. Ambil aja nanti di data sondir, ada tuh, biasanya ada. Nah, sekian dari Nisa, Pak. Berarti selesai asistensi yang ketiga kita buat hari ini. Apabila ada salah dan yang kamu dimakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin keluar, Bu. Pak.